Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizky Junjunan dengan NIM 121140194 dari kelas Metodologi Penelitian RC. Di sini saya akan mempresentasikan proyek tugas besar saya tentang proposal tugas akhir, penerapan metode prototipe pada sistem informasi manajemen pembayaran komite sekolah berbasis website. Di sini saya akan menjelaskan dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. 1.1 latar belakang. Dalam era digital seperti saat ini, terutama sudah masuk ke era industri 4.0 dan semakin canggihnya teknologi, tentunya mempengaruhi perkembangan di berbagai macam sektor, tak terkecuali di sektor pendidikan. Oleh karena itu, sistem informasi pembayaran iuran komite ini disusun dalam bentuk web dengan menggunakan teknologi komputer yang terintegrasi dengan database siswa yang berfungsi untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya sekolah. Kemudian berlanjut ke 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membuat sistem informasi pembayaran komite secara digital dengan berbasiskan web. Kemudian yang kedua, bagaimana sistem informasi pembayaran komite dapat mempermudah proses pengelolaan keuangan di sekolah. Kemudian terdapat 1.3 terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, membuat sebuah sistem manajemen pembayaran komite berbasis web. Yang kedua, terciptanya sistem informasi yang dapat digunakan untuk mempermudah pembayaran komite siswa dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian berlanjut ke 1.4 batasan masalah. Adapun batasan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi ini hanya dibuat untuk melakukan pembayaran komite agar dapat dilakukan secara digital melalui website. Yang kedua, sistem informasi ini dibuat hanya untuk memudahkan dalam proses pengelolaan keuangan komite di sekolah dalam hal urusan pembayaran komite. Kemudian lanjut ke 1.5 manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bertujuan agar mengetahui manfaat dari sebuah penelitian. Adapun manfaatnya, yang pertama, sistem informasi ini dibuat agar proses pembayaran komite dapat dilakukan secara digital melalui website. Kemudian yang kedua, sistem informasi ini dibuat agar proses pengelolaan keuangan komite di sekolah dalam hal urusan pembayaran komite dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian terdapat sistematika penulisan. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4-nya hasil implementasi dan pengujian, kemudian yang terakhir itu bab 5 kesimpulan dan saran. Kemudian kita lanjut ke bab 2 tentang tinjauan pustaka. 2.1-nya studi literatur. Tinjauan studi dicantumkan berdasarkan penelitian terkait dengan penelitian ini. Tujuan dari studi ini agar dijadikan sebagai bahan referensi serta perbandingan dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian berikut ini merupakan tabel dari tinjauan studi penelitian terdahulu. Terdapat 4 jurnal yang saya ambil. Kemudian lanjut ke dasar teori. Yang pertama, 2.2.1 sekolah. Karena sekolah merupakan tempat atau suatu organisasi di sektor publik yang bergerak di bidang pendidikan yang mempunyai peranan penting dalam menciptakan generasi yang unggul dan berkualitas. Kemudian lanjut di 2.2.2 komite sekolah. Komite sekolah di sini merupakan badan independen yang dibentuk untuk merespon peran lingkungan sekolah atau masyarakat. Peran komite sekolah di sini dapat memantau dan mengontrol kontribusi siswa terhadap sekolah. Kemudian 2.2-nya staf tata usaha yang merupakan salah satu bagian penting yang memiliki peran dan organisasinya sangat dibutuhkan di sini. Kemudian 2.2.4 sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini mencakup 3 kata kunci yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Kemudian lanjut ke 2.2.5 manajemen pembayaran komite. Karena manajemen pembayaran komite sendiri dikelola langsung oleh bendahara sekolah yang proses pembayaran masih menggunakan cara konvensional. Kemudian lanjut 2.2.6 manajemen sekolah. Karena peran manajemen keuangan sekolah di sini sangat penting dalam menjalankan kegiatan sekolah. Kemudian sistem pembayaran. Sistem pembayaran sendiri adalah peraturan, standar, atau instrumen yang digunakan untuk melakukan pertukaran nilai finansial antara dua pihak yang terlibat untuk menghindari diri dari kewajiban. Kemudian dasar teori terakhir yang saya ambil 2.2.8 yaitu adalah website, di mana website sendiri biasa disingkat dengan web, yang dapat diartikan dan dipahami sebagai kumpulan halaman-halaman yang berisi informasi berisi di data digital berupa teks, gambar, video, audio, atau animasi lainnya yang disediakan melalui koneksi jaringan internet. Kemudian yang terakhir, kita lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. 3.1 alir penelitian. Ada studi literatur, kemudian identifikasi masalah dan kebutuhan, analisis dan perencanaan, perancangan, pembuatan prototipe,
dan implementasi. Berikut alir penelitiannya. Kemudian 3.2 metode penelitian. Pengembangan sistem pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan salah satu metode, yaitu prototipe, sebagai pengembangan sistemnya. Pengembangan sistem ini digunakan karena metode ini bertugas sebagai mekanisme dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pada sistem yang akan dibuat. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat menggunakan program yang sudah ada sebelumnya dan dapat menerapkan penggunaan perangkat yang sudah ada. Berikut di bawah ini penjelasan dari tahapan-tahapan yang terdapat pada metode prototipe yang saya ambil. Yang pertama terdapat identifikasi masalah dan kebutuhan. Tahapan yang pertama pada metode prototipe adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan melalui survei kuesioner. Tahapan ini merupakan tahapan yang diperlukan sebelum melakukan pembuatan sistem. Penting untuk melakukan tahapan ini karena dalam pembuatan sebuah sistem harus adanya komunikasi dua arah antara pembuat sistem dengan pengguna sistem yang diperlukan sebelum melakukan pembuatan sistem agar sistem yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan berbagai macam cara, misalkan dengan mengidentifikasi masalahnya, kemudian mencari informasi lain yang diperlukan untuk pembuatan sistem. Kemudian yang kedua itu terdapat analisis dan perancangan. Pada tahapan yang kedua ini dilakukan oleh peneliti setelah melakukan tahapan yang pertama. Pada tahapan ini dapat menentukan sumber daya serta spesifikasi pada pembuatan sistem berdasarkan dengan kebutuhannya, yang berdasarkan pada hasil dari komunikasi yang sudah dilakukan tadi. Kemudian yang ketiga terdapat perancangan. Tahapan ketiga yang dilakukan oleh peneliti setelah melakukan tahapan yang kedua adalah perancangan. Pada tahap ini, peneliti melanjutkan dari tahapan sebelumnya dengan menggambarkan atau merepresentasikan permodelan sistem yang akan dibuat dengan menggunakan UML dan DFD. Kemudian tahapan keempat, yaitu pembuatan prototipe. Pada tahap ini, peneliti melakukan pembuatan prototipe serta menguji sistem yang telah dibuat. Proses ini dilakukan agar sistem tersebut dapat berjalan dengan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang terakhir ada implementasi. Pada tahap terakhir atau yang kelima ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah timbal balik dari pengguna kepada pembuat sistem untuk hasil evaluasi dan tahapan yang sebelumnya dan implementasi dari sistem yang sudah dikembangkan. Metode ini memungkinkan pengembang untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan sistem. Oleh karena itu, metode prototipe ini digunakan untuk mendapatkan sebuah gambaran dari perancangan atau gambaran website yang akan dibuat. Dengan demikian, sistem yang akan dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mampu mengatasi tantangan dalam pembuatan sistem. Kita lanjut ke 3.3, permodelan sistem dan data. 3.3.1, use case diagram. Use case diagram sendiri adalah sebuah diagram yang menggambarkan interaksi antara sebuah sistem dan lingkungan di sekitarnya. Berikut merupakan use case diagram yang digunakan untuk menggambarkan secara umum bagaimana hubungan interaksi antara aktor dan sistem yang dikembangkan. Di sini terdapat use case diagram di mana siswa dapat melakukan pembayaran yang akan diproses oleh admin, dan admin sendiri dapat menginput data kelas, menginput data siswa, dan dalam penginputan data siswa sendiri, admin dapat menambahkan data siswa, mengedit data siswa, dan menghapus data siswa. Kemudian admin juga dapat menginput pembayaran komite, dan admin pun juga bisa dalam membuat laporan keuangan komite. Kemudian 3.3.2 data flow diagram atau DFD. DFD sendiri adalah diagram alur yang digunakan untuk perancangan dan pengembangan sebuah sistem. Berikut merupakan DFD yang akan ditampilkan dalam sistem yang dibuat. DFD level 0 pada gambar 3.3. Pada gambar DFD level 0, terdapat admin yang dapat mengakses data kelas dan data siswa yang dapat melakukan penginputan data serta menginput pembayaran komite dan membuat laporan data pembayaran komite. Kemudian lanjut ke gambar 3.4 DFD level 1, di mana pada gambar DFD level 1 ini terdapat admin yang dapat mengakses data siswa dan melakukan perubahan mulai dari menambahkan data siswa, mengedit data siswa, dan menghapus data siswa yang nantinya akan dimasukkan ke dalam website. Kemudian lanjut ke 3.4 atau yang terakhir, yaitu tentang kebutuhan fungsionalitas dan non-fungsionalitas. Di sini terdapat tabel 3.1 tentang kebutuhan fungsionalitas. Yang pertama ada login akun, di mana sistem dapat melakukan login akun sebelum mengakses halaman selanjutnya. Kemudian ada input data siswa, ya, yang di mana sistem dapat menambahkan data siswa. Kemudian ada fitur edit siswa, di mana sistem dapat mengubah data siswa. Kemudian ada delete
data siswa, di mana siswa dapat menghapus data siswa. Kemudian ada fitur tabel data siswa. Sistem dapat menampilkan seluruh data siswa. Kemudian input data kelas, sistem dapat menambahkan data kelas. Edit data kelas, sistem dapat mengubah data kelas. Delete data kelas, sistem dapat menghapus data kelas. Input input data pembayaran komite, sistem dapat menambahkan data pembayaran komite. Edit data pembayaran komite, sistem dapat mengubah data pembayaran komite. Kemudian ada delete data pembayaran komite, di mana sistem dapat menghapus data pembayaran komitenya. Kemudian ada tabel data pembayaran komite, sistem dapat menampilkan data pembayaran komite. Kemudian input data bayar siswa, sistem dapat menambahkan data bayar siswa. Kemudian yang ke-14, delete data bayar siswa, di mana sistem dapat menghapus data bayar siswa. Kemudian yang terakhir, tabel dan print data bayar siswa. Sistem dapat menampilkan dan mencetak data bayar siswa. Selanjutnya, tabel 3.2, kebutuhan non-fungsionalitas. Yang pertama ada portability, yang dimana sistem dapat dijalankan menggunakan semua web browser. Kemudian ada ergonomik, di mana sistem dapat memiliki desain yang mudah digunakan oleh pengguna. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu compatibility, di mana sistem responsif ketika sedang dijalankan di berbagai spesifikasi device. Kemudian lanjut ke kebutuhan non-fungsionalitas yang terakhir, yaitu security, di mana sistem menggunakan email dan password sebagai login akun dan untuk keamanan. Kemudian yang terakhir terdapat daftar pustaka dari berbagai sumber yang telah saya citasi dan cantumkan. Sekian presentasi dan pemaparan proyek tugas besar yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.